Terima kasih Anda masih bersama dengan Saatnya Perempuan Bicara. Tadi sudah 3 SKS kita melek hukum ya, sisters ya. Sama Bang Refli Harun yang merupakan pakar hukum tata negara. Tapi kita punya tamu yang spesial juga malam hari ini kalau enggak. Siapa itu? Sama nih, dia juga banyak mengkritik kebijakan-kebijakan demi pasti memperbaiki nanti pemerintahan ya. Betul. Apapun kebijakan yang akan diambil. Nah, selain aktivis juga nih yang kita kenal. Aktivis juga. Aktivis HAM. Wow. Waduh, terus yang hebohnya lagi juga ini asal Papua loh. Wow. Wah. Kita panggil aja langsung ya. Yuk. Bang Natalius Pigai. Silakan. Halo Bang. Hai Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Balkis. Apa kabar Abang? Sehat Kita ya? teman lama ya. Iya. Silakan Abang. Saya Lisa, Olga. Nah, kalau kita teman baru ya Bang ya. Teman baru nih. Olga. Kalau kita di sini cewek-cewek berempat nggak akan ngebantai. Wah, Cuman bakal kepo. ngerjain. Ngerjain. Enggak lah. Ada Sahila, ada Lolita juga Bang Natalius. Nah, saya mau PDKT dulu sama Abang. Saya penasaran nih. Apa nih, Nah. Lol? Saya dengar soalnya katanya Abang habis ketemuan sama Pak Menhan ya, Pak Prabowo ya. Ya. Tapi saya jadi kepo nih Bang, itu emang undangan dari Pak Menhan atau Abang memang pengen ketemu sama Pak Menhan? Nah, Jadi beliau mengundang saya untuk makan siang berdua. oke. Ya ngobrol-ngobrol biasa. Saya kaget, sangat kaget dan itu tidak pernah diucapkan oleh para elit Indonesia. Bagaimana kesehatan, bagaimana SPP anak, bagaimana makan anak. Wow. Oh, itu yang ditanyakan. Bukan oleh berarti Bapak. saya orang miskin, bukan. Aku masih adalah cukup 15 tahun saya bisa hidup sebagai oposisi. Tapi pertanyaan itu jarang sekali diucapkan oleh para negarawan, para elit Indonesia. Bagaimana kesehatanmu, bagaimana SPP anak, bagaimana makanan. Tapi Bang, Karena kalau pemimpin seperti itu yang dia bisa ucapkan kepada orang-orang yang merasa terdekatnya, maka sudah pasti menjadi pemimpin, dia akan menjadi mensejahterakan rakyatnya. Itu keunggulan menurut saya kesimpulannya. Tapi penasaran loh, aku penasaran ya Bang ya, dari seluruh tokoh Papua atau pemuda Papua yang diminta ketemu sama Pak Prabowo tuh Bang Natalius Pigai. Ya. Kenapa kira-kira apa yang dilihat dari seorang Natalius Pigai di mata Pak Prabowo? Pak Prabowo sampaikan, kamu orang yang setiap kata tidak pernah berubah. Kesetiaanmu itu adalah itu yang menjadikan banyak orang menghormati Anda. Kalau saya tidak setia kan, saya pernah ditawarkan Presiden Privat. Presiden loh, Posisi, jabatan? pernah. Oh. Duta besar pernah, Duta besar apa tuh Bang? ada. Wakil Kepala BIN pernah, saya ditawarin. Presiden Komisaris pernah. tapi Presiden komisaris alasannya apa waktu kenapa? itu? Itu kan berbakti Ada. untuk negara Ada, kan? gitu. Itu kan berbakti untuk negara, bukan kepada Betul, presiden atau betul, partai Olga, tertentu. betul, setuju. Tapi saya tidak boleh ditawarin. Saya itu orang yang sudah siap untuk bekerja. Oke. Ditunjuk, ditawarin. Oh. Emang saya bisa ditawarin. Saya punya kemampuan kok. Aku nih IQ saya 152. Ah tapi saya Mau penasaran kerja nih, apa? masalahnya duta besar di mana ditawarin ya Bang sampai ditolak? Itu tidak perlu. Di mana Bang? Artinya kan begini. Orientasi saya itu bukan orientasi jabatan dan kekuasaan dan uang dan perempuan cantik, bukan. Oke. Kalau mau lebih nyaman ngomongnya dilepas maskernya nggak apa-apa. Saya boleh lepas. Iya Boleh, boleh boleh, lepas. semua Nanti, pakai nanti nggak apa-apa jadi ya, tidak Bang? ganteng itu Kita- yang problem. Kita sudah ganteng ikuti dong. protokol kesehatan ya, jadi untuk abang aja. Nah oke. Iya. Nah oke. Tapi yang penasaran juga ya, tapi kalau ditunjuk jadi komisaris, Apalagi komisaris cuma diri gue dengan anak-anak gue aja. oh jadi nggak mau? Ya menghasilkan di komisaris gaji 150 sampai 100 kita juga bisa cari di luar. Oh wow. Tapi nggak mau. Kalau ya. orientasi uang, Nggak Oke, mau kalau ya. orientasi uang banyak jalan menuju Roma. kita ya, Bang? orientasinya adalah pengabdian. Wow, ini jarang loh orang kayak Bang Natalius nih. Iya loh Bang, karena aku dengar tadi Abang bilang IQ-nya 150 ke atas. Iya. Tapi kalau ditunjuk sebagai office boy. Tapi kalau atau diukur ditunjuk IQ sebagai- sekarang ini mungkin sekitar 135. Oh, Soalnya saya jalan
jalan kaki dari Plaza Festival ke sini. Iya, Aduh jadi abang pasti ada aja. turun. Oke Bang Natalius, ini kan belum lama bisa ini gitu Pak ya? Presiden juga kembali tegas memerintahkan untuk memerangi pungli sama premanisme juga nih yang paling giat ya. Nah kemudian ada cuitan tuh di media sosial menyebutkan Pak Jokowi sudah 3 kali perintahkan perangi pungli dan preman. Nah ini ya saya baca ya. Ya, 3 kali Jokowi perintah perangi preman. ya. Saya 10 Juni. kasihan Pak Jokowi banting tulang sendiri selama 6 tahun. Wah, artinya Perintah presiden itu adalah perintah negara. Maka 1 kali perintah itu presiden batuk aja itu sudah perintah. Apalagi sudah perintah langsung. Sudah 3 kali tidak pernah selesai-selesai. Berarti yang salah bukan presiden. Salahnya adalah anak buah. Anak buah para pejabat yang membantu presiden di dalam berbagai departemental ya. Tidak hanya satu ya. Bang ini Terus yang lain bagaimana? Yang ringan-ringan aja deh. enggak, Kalau makanya terlalu Ya udah, Iya, nggak apa-apa, Bang. ikutin aja ya Bang ya. Tapi Iya, Bang ya, saya sebagai orang yang suka nonton Abang gitu. Abang ini kan aktivis HAM yang menurut saya cukup vokal dan keras kalau membahas isu yang mengenai HAM. Dan Abang juga sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan ini kemudian kritik-kritik yang dilontarkan oleh Abang kemudian menimbulkan banyak pro dan kontra. Ya. Nah, respon Abang terhadap yang mengkritik seperti itu gimana sih Bang? Ini pertanyaan yang saya sangat suka pertanyaan. Asik. Asik dong. Saya sangat suka. Saya kerja di Kementerian Tenaga Kerja itu tahun 99. Saya itu pernah menjadi peneliti. Dari 7.000 peneliti pegawai negeri di Indonesia, saya satu di antaranya. Jabatan saya sampai peneliti madya di kementerian. Berarti saya punya sertifikat dong penelitian. Saya tahu metodologi penelitian dong. Yang kedua, saya pernah menjadi kepala sub bidang statistik Kementerian Tenaga Kerja. Ketiga, 5 tahun saya pimpin penyelidikan di Komnas HAM. Saya tahu penyelidikan dong. Jadi saya punya 3 latar belakang yang belum tentu semua orang bisa memiliki. Maka setiap kritikan saya sudah pasti berdasarkan penelitian, sudah pasti berdasarkan data statistik dan penyelidikan. Oleh karena itulah, maka saya tidak pernah bermain body shaming, tidak pernah kritik individu, tidak pernah menyerang pribadi. Saya itu banyak orang musuh dengan saya. Selalu setiap hari browsing itu. Kelemahan saya di mana tidak pernah mereka temukan. Karena semua pakai data statistik semua. Dan itu diakui oleh Jokowi. Jokowi sendiri bilang Natalius sih oke. Dia sendiri bilang kepada siapa tidak perlu saya sampaikan. Jadi karena Ya udah, rahasia. inisial aja Bang, inisial. Inisial. Dibanding yang kritikus yang lain, biasanya maaf ya body shamingnya. Ini dari kecerdasannya, dari kepintarannya, dari latar belakangnya diungkap. Kalau saya kan tidak pernah. Ini tadi saya kritik kan data. Ya, ya. Kasus per Itulah yang kasus selalu gitu ya. saya pakai. Ya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Natalius selalu kritik pemerintah Jokowi? Gini, pendukung Jokowi itu berjuta-juta orang. Nah, tapi Jokowi bukan sempurna. Pasti ada ruang-ruang kosong. Ada kamar-kamar kosong yang sempat tidak diisi oleh Jokowi. Biarkanlah kami mengisi kekurangan yang tidak sempat diisi oleh Jokowi. Itu pemahaman saya. Karena pembangunan biar supaya kebijakan lebih sempurna. Jadi jangan anggap kami itu tidak berbakti kepada negara. Kami berbakti dengan mengisi ruang-ruang kosong yang tidak sempat diisi oleh negara. Nah Bang, abis ini kita ngobrol lagi ya. Ya. Pokoknya kita ngobrol lebih dalam lagi sama Biar Bang Pigai. Jadi aktivis ya semua. Yes.